Bayangkan, kamu lagi pegang kamera digital, tapi kali ini bukan di mode auto atau program, tapi di mode manual. Ya, mode yang sering bikin pemula takut, padahal disinilah petualangan fotografi yang sesungguhnya dimulai. Di sini kamu benar-benar belajar memahami esensi fotografi. Apa itu fotografi? Sederhananya, fotografi itu melukis dengan cahaya. Kamera hanyalah alat untuk menangkap cahaya itu. Nah, di mode manual, kamulah sang maestro. Kamulah yang memutuskan seberapa banyak cahaya yang masuk, berapa lama cahaya itu direkam, dan seberapa sensitif kamera terhadap cahaya itu. Ada 3 pilar utama yang harus kamu kuasai. Kita biasa menyebutnya sebagai segitiga exposure. 3 elemen ini saling berhubungan dan menentukan hasil akhir fotomu. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah aperture atau bukaan lensa. Aperture ini seperti pupil mata kita. Saat gelap, pupil membesar. Saat terang, pupil mengecil. Di kamera, aperture diukur dengan angka f seperti f1,8, f4, atau f11. Anehnya, semakin kecil angkanya, semakin besar bukaan lensanya. Bukaan besar seperti f1,8 akan membuat foto jadi lebih terang dan menciptakan efek blur yang cantik di latar belakang, atau yang sering disebut bokeh. Ini adalah teknik andalan untuk foto potret karena membuat subjekmu benar-benar menonjol. Ini cocok banget buat foto pemandangan alam, di mana kamu ingin semua detail gunung, awan, dan pepohonan terlihat jelas. Elemen kedua adalah shutter speed atau kecepatan rana. Ini adalah durasi waktu sensor kamera terpapar cahaya. Bayangkan, kamu memotret burung yang sedang terbang atau mobil balap yang melesat. Sebaliknya, shutter speed lambat, misalnya 1 detik atau lebih, akan merekam jejak gerakan menjadi blur yang artistik. Teknik ini sering dipakai untuk memotret air terjun agar airnya terlihat selembut kapas, atau untuk menciptakan jejak lampu mobil di malam hari. Tapi ingat, saat pakai shutter lambat, kamu wajib pakai tripod agar kamera tetap stabil dan hanya gerakan subjek yang terekam. Elemen ketiga dan terakhir dari segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Anggap saja ini seperti volume pada speaker. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif sensornya, dan semakin terang fotonya. Di kondisi cahaya terang, seperti siang hari, gunakan ISO serendah mungkin. Biasanya ISO 100 atau 200. Ini akan menghasilkan foto yang paling bersih dengan detail maksimal. Tapi saat kamu berada di dalam ruangan atau saat senja, cahayanya kan kurang. Disinilah kamu perlu menaikkan ISO mungkin ke 400, 800, atau bahkan lebih tinggi. Tapi ada konsekuensinya. Semakin tinggi ISO, semakin besar risiko munculnya noise atau bintik-bintik kasar pada fotomu. Jadi aturannya sederhana. Gunakan ISO serendah mungkin yang masih memungkinkan kamu mendapatkan exposure yang pas. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mengatur ketiganya dengan mudah saat kita di lapangan? Jangan panik, ada alur kerjanya. Pertama, tentukan ISO terlebih dahulu berdasarkan kondisi cahaya di sekitarmu. Di luar ruangan siang hari, ISO 100. Mulai mendung atau sore hari, naikkan ke 400.
Di dalam ruangan yang agak remang, coba 800 atau 1600, anggap ISO ini sebagai fondasi cahayamu. Kedua, tentukan aperture sesuai dengan efek kreatif yang kamu inginkan. Kamu mau foto temanmu dengan latar belakang blur. Buka aperture sebesar mungkin. Misalnya f1,8. Kamu lagi di puncak gunung dan mau semua pemandangannya tajam. Tutup aperture-nya. Pakai f8 atau f11. Di sini, kamu menentukan gaya fotomu. Langkah terakhir adalah mengatur shutter speed. Ini bagian paling serunya. Lihat ke dalam viewfinder atau layar kameramu. Kamu akan menemukan sebuah indikator cahaya atau light meter. Biasanya bentuknya seperti penggaris dengan angka 0 di tengah. Tugasmu adalah memutar roda shutter speed sampai jarum indikator itu tepat menunjuk ke angka 0. Kalau indikatornya ada di sebelah kiri di area minus, artinya fotomu akan terlalu gelap atau underexposed. Solusinya, perlama shutter speednya. Kalau indikatornya ada di sebelah kanan, di area plus, artinya fotomu akan terlalu terang atau overexposed. Solusinya, percepat shutter speednya. Dengan menyeimbangkan di angka 0, kamu mendapatkan exposure yang pas menurut kamera. Tentu saja, ini bisa kamu sesuaikan lagi sesuai selera artistikmu. Selain exposure, ada satu hal lagi yang super penting. Fokus. Foto yang tajam adalah kunci. Untuk objek yang diam seperti orang yang berpose atau bangunan, gunakan mode fokus tunggal. Biasanya disebut f-fast atau one shot f. Kamera akan mengunci fokus sekali dan tidak akan berubah. Tapi kalau objekmu bergerak, seperti anak kecil yang berlarian atau hewan peliharaan, ganti ke mode fokus berkelanjutan atau AFK atau AI Servo. Dalam mode ini, kamera akan terus-menerus menyesuaikan fokus pada subjek yang bergerak selama kamu menekan tombol shutter setengah. Dan tips pro, saat memotret manusia, selalu kunci fokus di mata. Mata adalah jendela jiwa, dan dalam foto potret, mata yang tajam akan membuat fotomu terasa lebih hidup. Oke, teknis sudah. Tapi foto bagus itu bukan cuma soal teknis. Ada satu elemen lagi yang sering dilupakan pemula, yaitu komposisi. Cahaya yang sempurna dan exposure yang pas akan sia-sia kalau komposisinya berantakan. Kamu tidak perlu hafal semua teori komposisi. Mulai saja dari yang paling dasar. Aturan sepertiga atau rule of thirds. Bayangkan ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal yang membagi layarmu menjadi 9 kotak. Alih-alih menaruh subjekmu tepat di tengah, coba letakkan di salah satu titik pertemuan garis-garis itu. Hasilnya akan langsung terasa lebih dinamis dan menarik. Perhatikan juga garis-garis alami di sekitarmu. Garis jalan, pagar, atau cakrawala bisa kamu gunakan untuk mengarahkan mata penonton ke subjek utamamu. Dan yang terpenting, jaga agar fotomu tetap sederhana. Jangan memasukkan terlalu banyak elemen yang tidak perlu ke dalam frame. Kadang, foto yang paling kuat adalah foto yang paling simpel. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, latihan, dan latihan. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan. Jangan takut menghasilkan foto yang jelek. Setiap foto yang gagal adalah pelajaran berharga. Setiap jepretan adalah langkahmu untuk menjadi fotografer yang lebih baik. Ingat, kamera mahal tidak secara otomatis menghasilkan foto yang bagus. Tapi pemahamanmu tentang cahaya, penguasaan mode manual, dan latihan yang konsisten, itulah yang akan membuat karyamu semakin matang dan bercerita. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil kameramu sekarang, putar dial itu ke huruf M, keluar rumah, cari cahaya yang menarik, dan mulailah melukis dengan cahayamu sendiri. Biarkan kameramu menjadi perpanjangan tangan dan matamu.
dan ceritakan duniamu melalui lensa. Selamat mencoba dan jangan lupa bagikan hasil karyamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.